Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Perkenalkan saya Aditya dan ini adalah kendaraan saya yang sudah lama saya beli sejak tahun 2017, Suzuki GSX-S 150. Ini saya mau cerita aja ya kondisi tentang motor ini setelah 7 tahun saya beli dan bisa teman-teman lihat ini memang motor yang termasuk garage queen ya, termasuk jarang jalan. Walaupun sebenarnya motor ini tuh kilometernya udah 13.000 kilo. Nah ini kita coba nyalain dulu aja kalau teman-teman mau denger ya. Jadi dulu Suzuki itu tahun 2017 dia rilis dua sepeda motor seri GSX 150 pada awalnya, yaitu GSX R dan GSX S 150 ini. Saya pilih S ini karena ergonominya yang jauh lebih nyaman, karena dia stangnya modelnya lebih tinggi ya, naked seperti biasa gini, dan punya tampilan itu yang cukup keren pada masanya tahun 2017. Kita gimana kalau sekarang kita coba dulu ya dengar suara mesinnya. Jadi motor ini tuh masih sehat banget, tentu saja ya, kilometernya masih 13.000, dan selama saya pegang motor ini itu perawatannya cukup minim ya bisa dibilang teman-teman. Jadi di sini tuh paling yang saya pernah lakukan itu cuma ganti oli rutin aja, kemudian ganti filter oli, dan perawatan lainnya ya cuma nyemprot-nyemprot rantai gitu kan. Hampir nggak ada yang dikerjakan sih dari motor ini sebenarnya. Benar-benar motor yang maintenance-nya tuh sangat-sangat mudah kalau bagi saya. Nah ini untuk fitur-fiturnya, jadi dia untuk lampu sen semuanya itu masih berfungsi dengan normal. Tombol-tombol juga ini masih bagus, masih kelihatan ya garis-garisnya ini ya, gambar-gambarnya ini belum luntur. Klakson juga masih oke. Ini tombol dim lampu masih berfungsi dengan baik. Untuk speedometer ya 13.000 kilo, dengan fuel average-nya dia motor ini tuh di sekitar 37 karena jarang jalan. Kalau di bawah jalan, motor ini tuh bisa tembus di angka 40 sampai 45 km per liter. Jadi untuk mesin 150 cc sebenarnya GSX S 150 ini tuh irit banget teman-teman. Nih, buka tangkinya. Jadi kuncinya kalau yang GSX S ini ya, versi awal-awal dia belum pakai keyless. Kalau yang sekarang itu udah ada yang keyless juga. Saya pilih ini juga karena dia lebih murah aja maintenance-nya ya. Lebih mudah. Kalau yang keyless itu, kalau baterainya udah habis, itu agak payah nanti. Nah, ini tangkinya, kapasitasnya itu 12 liter, dan ya kondisi tutup tangki seperti ini. Bibir tangki lumayan lah ya, bebas karat ya, aman. Kalau ini dikit-dikit lah minor, ini bisa kita bersihkan. Nah, ya namanya pemakaian motor kan, wajar aja. Kemudian kemarin di sini tuh pakai tank pad, tapi tank padnya udah lepas, jadi saya lepasin. Ini ada bekas-bekasnya dikit. Tinggal dipoles aja ya, bekas-bekas lem tank padnya udah bersih lagi. Yang jadi kekurangan dari GSX-S itu ini teman-teman, joknya ini kayak batu, keras banget. Ini tipis banget. Ini saya naik motor ini boncengan sama istri saya yang lagi ngerekam itu, wah nggak enak. Apalagi boncengannya ini, boncengernya ini udah kayak apa gitu ya rasanya ya, duduk di sini tuh udah kayak tinggi banget. Kemudian joknya kecil, dia ke belakang juga pendek, nggak ada lebihan gitu kan. Kalau udah duduk di atas sini tuh kayak terbang. Mungkin saya naik ke sini agak ngeri juga ya. Coba deh. Ya ampun, tinggi. Jadi ergonomi pemboncengnya itu sebenarnya nggak enak motor ini tuh. Lebih cocok buat motor jomblo aja jadinya. Nih, saya badan 170 tinggi, berat badan 70 kilo, ini pantat saya udah ngabisin bangkunya, ini pun masih kurang sebenarnya. Posisi dengkul saya, kalau misalnya saya duduk di sini sebagai rider, ini posisi dengkul saya ini bakal ketemu sama tangan si pengendara gitu loh. Dengkulnya tuh jadi bakal ngeganjel ke tangan pengendaranya yang duduk di bawah sini. Ini versi S yang stangnya masih lebih tinggi. Kalau yang versi R, karena dia lebih nunduk ya di posisi pengendaranya itu, jadi dia bisa lebih jauh tangannya ke depan. Kalau yang R ya kita adanya yang S sih, jadi kayak gini. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke sektor mesin ya. Mesinnya ini pakai 150 cc, DOHC, overbore,
Yang mana mesin ini tuh masih turunan dari mesin Satria FU 150 Fi injeksi. Dan kalau dirunut lagi dari awal-awal ya, sejarahnya itu lebih jauh lagi, dia mesinnya ini itu mesin yang digunakan dari Suzuki FXR kemudian ke mesin Satria FU yang versi karbu. Evolusinya tuh ini mesin bener-bener bandel, hampir nggak ada masalah sama sekali. Cuma yang jadi kekurangan dari mesin ini itu adalah torsi, dimana torsi ini mesin ini itu kurang banget kalau di putaran bawah. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih naik motornya itu di bawah 7000 rpm ya, itu kurang banget. Jadi bisa dibilang kalau misalnya torsi mesin ini itu kurang ya, tapi dia tuh ngasih konsumsi bensinnya itu yang termasuk irit. Injeksinya bagus banget injeksinya. Dan ya, hal kedua yang menurut saya mau dibilang kelebihan atau kekurangan ya, mesin ini tuh konsumsi olinya lumayan besar. Jadi dia tuh butuh oli sekitar 1,3 liter atau 1300 ml. Nah, ini termasuk boros ya, karena kita kalau di pasaran nyari botol oli itu yang ada cuma ukuran 1 liter atau 800 ml. Artinya kita kalau misalnya tiap ganti oli, kalau nggak pakai oli X-Star ya bawaannya Suzuki atau SGO, kita tuh harus beli 2 botol. Itu tentu aja jadi agak sedikit boros kan. Kita harus nuangin 800 ml atau 1 liter, kemudian ditambah lagi sisanya 300 ml. Ini motor juga knalpotnya masih lumayan hitam lah, karat-karat minor dikit-dikit aja ini. Jadi untuk kilometer 13.000 dengan usia yang sekarang ini udah sekitar 7 tahun, ya termasuk bagus build quality-nya. Dia nggak menguning sama sekali. BBM saya nggak munafik aja ya. Saya isi untuk motor ini itu pakainya, kalau ada budget itu isinya Pertamax. Tapi kalau misalnya lagi butuh jalan ya nyantai aja gitu kan, pakai Pertalite juga motor ini masih toleran. Walaupun di spesifikasi ya di atas kertas dia kompresi motor ini itu di atas 11 ya, yang artinya itu memang harus diisi oktan 92 ya. Tapi kita kasih oktan 90 kayak Pertalite itu masih oke kok, nggak ada kayak gejala ngelitik atau apa, dan larinya masih enak. Untuk top speed saya nggak pernah coba. Kalau teman-teman mau lihat banyak kok di YouTube, teman-teman saya juga udah ada yang nyoba. Motor ini tuh bisa tembus 130 dalam kondisi standar pabrik. Mesin 19 horsepower, nyaris 19 horsepower-nya ini emang enak banget putaran atasnya. Dan dia itu bisa tembus sampai 13.000 rpm di limitnya. Mesinnya itu halus dan vibrasinya juga minim. Bahas lagi kekurangan. Ya, tadi kita udah bahas mesin. Ini sekarang kita masuk kekurangan aja ya. Kekurangan dari GSX S ini itu ada di sini nih. Master rem depan. Ini bawaan by Brembo. Dia made in India. Jadi ini master remnya made in India. Ini kita bisa lihat di selangnya nih masih ada tulisannya Brembo Brake India. Entah kenapa saya ngerasa ini build quality-nya tuh nggak bagus. Saya lebih suka produk-produk Jepang kayak Nissin atau Akebono yang dipakai Yamaha, itu dia build quality lebih bagus. Ini sering bocor, master remnya ini sering bocor. Jadi kalian lihat sendiri lah, ini dia udah agak burik-burik gitu ya nih. Nah, ini udah agak burik-burik. Ini indikasinya bocor di master rem. Jadi dia sering masuk angin. Ini udah ada saya setel lagi sih sebenarnya nih remnya, jadi mainnya masih enak. Kemarin tuh dia sampai dalam banget, sampai ketemu handle sama grip remnya nih, hand grip sama ininya ya, sampai ketemu levernya nih. Jadi ya itu aja sih kekurangannya. Kemudian kalau rem ini kaliper depannya itu dia masih paketan sama Bybre ya. Ini dia kalau ngerem dikit itu kayak langsung zet gitu ngunci. Kita tuh kayak ngerem bertahap itu agak-agak sulit. Mungkin kalau nanti diganti master rem itu bakal lebih terasa lagi tuh gejala kayak gitu. Tapi seenggaknya ya kita udah nggak sering bocor lah remnya nih. Jadi teman-teman kalau misalnya punya GSX
Yang suka speeding atau suka touring ya, jarak jauh yang mana itu butuh performa pengereman yang mumpuni, ini diganti aja ininya. Master remnya ini bisa dibilang kualitasnya kurang bagus sih. Master remnya aja ya, kalau kaliper by Bre itu oke aja sih, tapi kalian harus hati-hati aja dalam megang grip remnya ini, karena dia nanti bisa langsung zet gitu, dia langsung nikungnya udah kayak sudden brake gitu, nggak bisa bertahap. Beberapa teman-teman itu ada yang ngakalin ganti juga kalipernya pakai punya Satria FU Karbu yang lama. Dia secara dudukan kaliper itu masih sama. Jadi kalian bisa cari partnya yang warnanya dia, warna kalipernya itu warna gold ya. Pakai itu juga masih basuk sih. Tapi ingat belinya sama ininya, sama bracketnya. Dia dudukan di spatboard, di shock breakernya ini masih sama. Nah, dah. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, bahas ban IRC X1 yang dibawa oleh Suzuki GSX ini ya, bawaannya ini. Ini dia termasuk ban yang kalau dibawa pelan, itu alurnya itu kayak bikin kita tuh goyang-goyang gitu dia. Kalau lari di bawah 20, misalnya lari 5-10 kilo kan, pelan-pelan jalan, masuk komplek perumahan, masuk coupling gitu kan. Dia kayak goyang-goyang gini sensasinya, kalau macet-macet. Karena alur sih sebenarnya. Tapi kalau udah dibawa jalan normal, ini oke-oke aja. Performa grip pas hujan juga saya nggak ada keluhan sama sekali, oke. Dan tekanan angin ban ini sejak beli 2017 sampai sekarang, saya baru sekali nambah angin aja ini. Ini emang ajaib nih ban. Bagus. Nggak ada gejala-gejala retak juga. 7 tahun. Oke-oke aja sih. Nah ini juga nih teman-teman, ini perbautan di GSX S ini entah kenapa yang punya saya ini kok kayak ada karat-karatnya gitu dia. Nah teman-teman bisa lihat ya, nah ini karat kayak gini. Ini ya tinggal disikat aja sih, tapi dia muncul bibit karat, ini agak mengkhawatirkan. Sisanya sih oke-oke aja, nggak ada lagi masalah. Ini baut pun bisa diganti sebenarnya kalau misalnya teman-teman kurang nyaman ya. Udah dibersihkan masih muncul lagi, bisa diganti kok. Shock breaker depan nggak pernah rembes, belum pernah, masih aman ya, masih bagus, mulus. Komstir udah pernah setel sekali waktu itu saya di Tasikmalaya. Motor ini tuh komstirnya di setel karena kayak nggak enak aja untuk handling stangnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Tadi kita udah bahas bagian depan. Untuk bagian belakang, ya kita bisa lihat ini knalpot. Ini knalpotnya nih ya teman-teman bisa lihat. Kalau ini punya saya ini alhamdulillahnya masih bagus, masih mulus, catnya tuh belum menguning. Kalau saya lihat di komunitas di Facebook ya teman-teman, di medsos itu dia batasnya tuh sampai sini, catnya tuh biasanya luntur karena panas. Nah jadi dari sini silinsernya ini warnanya tetap hitam. Yang punya saya ini lecet-lecet ya, wajar lah ya, lecet-lecet dikit pemakaian, karena dulu juga motor ini dipakai adik saya. Malah paling banyak itu dipakai sama adik saya sampai kilometer 13.000, dan setelahnya itu udah nggak pernah dipakai lagi. Ini silinsernya bagus, walaupun kayak nggak ada pelindungnya, tapi dia ternyata begitu udah jalan, walaupun agak panas, itu nggak terlalu panas, masih anget-anget gitu. Untuk pembonceng ini jelas aman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade silinser motor ini ya, bisa beli yang punyanya Bandit, itu agak langka, tapi dia ada cover pelindungnya, jadi ada tambahan gitu. Atau mungkin teman-teman bisa juga kayak beli covernya aja gitu ya, yang punya Bandit, terus nanti tinggal pasang plat besi aja sini, bawa aja ke tukang las, itu udah rapi, knalpotnya punya GSX Bandit. Nah, bicara kaki-kaki bagian belakang, ya kayak gini lah ya, velg, ban semuanya sama sih impresinya, seperti roda depan juga nggak ada masalah. Rantai ini pakai RK, belum ada setel sama sekali. Sejak beli sampai sekarang udah 7 tahun, kilometer 13.000, itu belum ada setel rantai sama sekali. Masih kuat, masih bagus dia. Tegangan rantainya tuh nggak gampang kendor. Jadi boleh dibilang rantai RK ini ya, bawaan GSX ini, dia tuh kualitasnya bagus banget. Dia nggak berisik, kemudian juga
dia pakai seal o-ring gitu ya kalau nggak salah ya, itu juga bagus dia. Pokoknya ini rantai motor sport yang paling kuat yang pernah saya punya ini nih, ada di GSX. Biasanya kalau motor-motor lain, motor bebek atau apa, saya dulu punya juga itu rantainya cepat molor, berisik. Kalau ini nggak sama sekali. Itu keren sih memang untuk Suzuki GSX ini. Nah ini kalau untuk footstep, kalian punya GSX ini jangan sungkan-sungkan ya untuk selalu ngecek di bagian-bagian sini, bagian dalam-dalam pipa-pipa ini. Itu dibersihkan dan dikasih pelumas anti karat, karena dia ini jujur aja besi aja langsung gitu, nggak ada apa-apa, cuma cat aja pelindungannya. Ya minor lah, 7 tahun seperti ini kondisinya. Dan ini juga cover mesin kemarin itu saya lepas ya bawahnya nih ya. Ini karena saya mau bersihin bagian-bagian kolong-kolongnya aja, karena sebelumnya tuh nggak pernah dilepas kan, termasuk ini juga kan apa pas nyuci itu gosok knalpot ya, termasuk itu sih. Nah di usia 7 tahun ini teman-teman ya, walaupun kilometer masih rendah, itu tetap perawatan harus dilakukan. Kayak ini water pump, ini mungkin nanti bakal ganti juga seal water pumpnya, tapi ini belum ada gejala. Dia bunyinya tuh ya, kalau seal water pump udah minta ganti itu biasanya bunyi dia ces gitu kan. Ini enggak, masih aman. Dan ini untuk filter oli ya berkala aja sih. Kalau saya bisa ganti sekitar 8.000 kilo, atau lebih bagus lagi sekitar 5.000 kilo itu ganti aja. Enak motor ini tuh, perawatannya termasuk yang mudah dan ya nggak ribet sih buat jaga motor ini dalam kondisi prima. Dan sekarang gimana kalau kita coba riding aja sebentar ya, kita coba ceritain kondisi motor ini langsung sambil berjalan. Yuk kita langsung aja, let's go. Ya, sekarang kita review dulu riding position. Pakai kamera. Ya ginilah, udah lama nggak bikin video vlog, jadi agak rempong ya. Oke. Jangan lupa selalu berikan. Bentar ya. Ya udah, hati-hati. Nah, udah lama nggak ada gini tuh, rasanya enak banget. Mesinnya tuh enteng. Jadi masih enak ya teman-teman ya. Untuk rem depan ya bisa dibilang cukup kuat lah. Nah ini kita lewat polisi tidur. Kita lewat polisi tidur, ini nyobain suspensinya. Dia itu walaupun joknya keras, tapi sebenarnya dia termasuk yang empuk. Nah ini enak nih, suspensinya itu enak banget. Ini adalah suasana sore di Kota Bukit Tinggi, bisa teman-teman lihat. Ini kita di Kelurahan Kulayana Air. Kalau lurus ke arah sana itu ke arah Tigo Bale, ke arah Pasar Aur Kuning juga bisa. Nah ini kita coba ya. Kita nggak akan coba top speed atau apa, karena saya udah nggak mau lagi coba-coba kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi kita cuma coba riding quality-nya aja. Kalau kata orang, sayang bang, mesin 19 horsepower tapi nggak dicoba buat riding agak kenceng gitu. Ya emang karena dia enaknya justru di putaran atas, di 7000 rpm ke atas baru keluar dia tenaganya. Kalau di bawah itu dia tenaganya itu ya biasa banget, mendem. Ini saya bawa di RPM 4000 gigi 3 ya enak-enak aja sebenarnya sih. Oke, kita coba belok ya, belok ini.
Ini kita udah di Jalan Sumur. Harusnya di depan kita ini pemandangannya itu ada Gunung Marapi, kemudian ada Gunung Singgalang. Tapi ini karena cuacanya lagi agak mendung, jadi nggak kelihatan apa-apa deh. Ada Rumah Gadang juga. Ini tempat favorit saya ini. Kalau misalnya sore-sore bawa motor ini untuk manasin aja, sekedar manasin. Nah, suspensi motor ini tuh enak. Udah 7 tahun saya belum ada namanya kayak suspensi itu bocor atau dia jadi ambles gitu, enggak. Ini masih oke-oke aja sih, masih enak. Handle coupling juga enak. Perawatan rutin ya paling cuma dilumasi aja ya. Dari talinya ini pakai pelumas anti karat. Nih, gear 4, RPM 3000, larinya sekitar 30-an, nyantai banget ya. Nah, ini kita coba ya. Enak banget. Tapi kalau teman-teman yang biasanya naik motor yang konstruksi mesinnya kayak overstroke, misalnya Yamaha Fiction ya, atau square kayak Honda CB, pasti teman-teman bakal ngerasa kalau motor ini tuh kayak lelet bawahnya. Nggak kayak motor sport, lebih kerasa kayak motor bebek, kayak kalian bawa Supra 125 gitu dia. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasain RPM 7000 ke atas, motor ini tuh enteng banget. Dan gigi 6-nya itu overdrive. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman bawa motor ini kencang, gigi 6-nya itu bakal jarang banget kepake. Pastikan kalau misalnya masuk persimpangan gini, teman-teman jangan langsung masuk ya, tapi berhenti dulu, lihat ke sebelah kanan kiri baru masuk. Harus selalu hati-hati, harus selalu safety dalam berkendara. Nah, keunggulan dari GSX-S ini tuh ya, rangkanya memang dia bisa dibilang rangka yang biasa aja, nggak kayak spesial, nggak kayak Yamaha Fiction ya yang udah pakai Delta Box atau Twin Spar gitu kan, kayak Honda CBR 150 yang lama ya, yang CBU. Dia ini masih pakai frame pipa kotak gitu dia. Jadi rangkanya itu kalau bisa dilihat konstruksinya itu kecil sebenarnya teman-teman. Tapi secara handling motor ini tuh enak banget. Dia agile atau lincah ya, lincah. Kalau kita misalnya filtering di kemacetan, motor ini tuh rasanya nggak kayak bawa motor sport. Lebih mendekati kayak bawa motor-motor kecil, kayak motor bebek gitu sebenarnya. Tapi untuk posisi setang ini tetap antep ya, tetap nggak terasa melayang sama sekali. Nah, itu ada tuh kasusnya tuh beberapa motor-motor sport 150 cc yang bagi saya pribadi itu agak melayang, kayak Honda CB 150. Itu kalau dibawa 100 ke atas dia agak melayang, kalau ini termasuk yang agak antep. Nah, kalau kita bicara tadi motor ini itu unggul soal kestabilan ya, sama kelincahan, ada kurangnya juga teman-teman, yaitu posisi berkendaranya ini ya. Posisi ridingnya ini aneh buat saya. Jadi dia tuh emang stangnya tuh bukan stang jepit, stangnya itu udah stang yang ke atas gini ya, pakai racer. Tapi ini menurut saya ini sebenarnya masih bisa dibilang agak-agak nunduk kita bawanya, jadi masih agak sporty. Nah, kurangnya itu. Kalau jalan dekat ini oke lah. Kalau misalnya masih teman-teman pakai dalam kota, jalan di bawah 10 kilo, di bawah 20 kilo itu masih oke. Tapi kalau dari atas itu, ini pegel teman-teman. Pergelangan tangan kita ini pegel. Kemudian posisi kaki ini juga aneh, karena posisi kakinya itu dibilang santai kayak motor terus, enggak. Dibilang racing kayak motor balap, itu juga enggak, karena posisi footstepnya tuh emang kayak agak aneh lah, agak ke tengah gitu.
kaki kita tuh nekuk ini, paha itu lumayan nekuk kalau yang ini, tapi nggak semenekuk kita naik motor-motor yang racing gitu ya, motor balap gitu, enggak. Dan dibilang santai juga enggak, jadi pegel juga sebenarnya. Ergonomi yang enak kalau motor sport Suzuki itu saya temuin ya, yang 150 yang mesinnya sama kayak gini itu adanya di Thunder, di GSX Bandit itu enak tuh, karena dia joknya sedikit lebih tebal, kemudian posisi duduknya itu terasa lebih tinggi dikit aja. Nah ini kita udah masuk jalan bypass, jalan Soekarno-Hatta. Jadi kalau ke belakang tadi itu ke arah Payakumbuh, ini ke depan kita balik lagi ke arah Kota Bukit Tinggi. Saya nggak akan coba performa motor ini karena ini trafficnya juga lumayan ramai, agak bahaya. Kita bawa santai aja, dan enak motor ini, halus, mesinnya tuh halus, vibrasinya itu hampir nggak kerasa di kaki, di badan. Kalian bisa dengar sendiri lah, rattling, suara rantai juga nggak begitu kedengar. Bagus, kualitasnya bagus memang Suzuki, tapi ya itu salesnya payah. Suzuki ini salesnya payah, penjualannya payah. Dealernya aja bisa dibilang di Sumatera Barat ini adanya cuma di Payakumbuh yang saya temukan ya, sama di Kota Padang. Di Kota Bukit Tinggi ini ada, tapi udah tutup, tinggal bengkelnya aja, dan itu pun bengkelnya juga kondisinya ya gitulah, memprihatinkan. Nah ini kita masuk ke kota ya, makin ramai jalannya, makin padat trafficnya. Keunggulan GSX itu ada di sini nih. Jadi untuk filtering itu ada macet di depan, ada SPBU. Ini filteringnya enak banget motor ini karena ramping, stangnya itu ramping. Oh ternyata digerak. Jadi kalau kita nyalip-nyalip gitu dia enak. Ini saya suka. Dulu pakai ini di Jakarta, ini enak. Gak butuh effort buat nyalip gitu kan. Spionnya masih standar gini aja enak banget. Padahal ini spionnya termasuk yang baplang gitu dia, lebar, besar. Nah ya teman-teman, ini mau catatan lagi satu, spion GSX ini hati-hati ya. Itu dia kalau misalnya kepentok pintu, ini gampang pecah. Ada kasusnya beberapa teman-teman. Jadi kualitasnya itu agak kurang sebenarnya spionnya ini. Dia made in India. Ya itulah yang saya bilang tadi, made in India tuh buat kualitinya tuh agak gimana gitu. Nah ini kita coba filtering ya. Ini kemacetan. Itu termasuk yang enak filtering. Kita nggak boleh nyalip. Bahaya kalau truk itu ya, jangan coba nyalip kalau nggak dapat. Lebih baik sabar. Nah jadi kalau filtering di kemacetan ini enak banget motor ini, enteng, nggak butuh effort. Koplingnya juga termasuk yang enteng, walaupun belum quick shifter, masih enak lah. Di bawah di RPM rendah dia ini ramah banget tenaganya, tapi kalau udah di RPM 7000 ke atas, ini motor asik. Ya teman-teman kalau misalnya mau lihat video larinya, ya banyak kok di YouTube. Silahkan cek aja, emang ini motor galak sebenarnya, tenaganya besar, tapi bisa dibawa dan jinak gitu loh, bisa dijinakkan dengan mudah juga nih. Nah teman-teman, sekianlah sharing saya tentang Suzuki GSX-S 150 yang saya sudah miliki sejak tahun 2017. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya pendapatnya. Thank you.